Halo, kembali lagi di channel RS Gadget. Dan kali ini ada beberapa tips nih supaya baterai iPhone kalian jadi jauh lebih hemat. Jadi ini iPhone-nya. Yang pertama kali waktu itu saya beli iPhone 7 dan kondisi baterainya ini udah tinggal 82%. Kalau kita lihat 82%, dimana sebenarnya baterai ini sudah dibilang hemat banget juga udah enggak, karena emang usia, yang penting baterai masih ori. Jadi di sini terinstall iOS 13, dimana untuk saat ini iOS 13 ini adalah iOS teranyar dari Apple, dan sebentar lagi mungkin akan keluar yang 14 dengan perubahan yang cukup gila, cukup beda banget. Tapi kalau nggak telat itu bulan September, tapi kita nggak tahu ya, semoga aja waktu peluncurannya tetap sesuai jadwalnya. Ya, di iOS 13 ini membawa banyak perubahan, terutama di fitur-fiturnya, dan dimana di iOS 13 ini sekarang ada fitur Dark Mode. Dark Mode ini sebenarnya sih di iOS atau yang lain itu sudah dinanti-nantikan banget fitur ini, tapi sudah nggak asing lagi sih buat pengguna Android ya. Kalau kita lihat, cukup mengaktifkannya itu cukup mudah, itu dengan tekan di bagian brightness-nya, lalu ada pilihan Dark Mode. Seperti itu, dia membuat layar menjadi lebih hitam seperti ini. Oke, jadi sekarang kenapa saya rekomendasikan supaya menyalakan dark mode ini? Selain supaya mata kita lebih terjaga di malam hari, penggunaan layar hitam ini juga bertujuan agar baterainya ini jadi lebih hemat, karena piksel putih itu biasa menghasilkan daya lebih besar daripada yang berwarna hitam. Jadi itu lebih menghemat penggunaan baterai. Seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat di iOS 13 ini juga perubahan signifikan jadi pada sektor baterai, fitur baterainya nih, karena dia selain menampilkan battery percentage, low power mode itu juga udah ada dari iOS 12, juga 11 atau 12 itu udah ada. Dan juga kita di sini semakin detail nih, dikasih lihat penggunaan baterai kita dari habis sampai penuh. Kita coba dikit ya, seperti ini penggunaan baterainya dari habis sampai kurang sampai tinggi lagi, seperti itu. Dan penggunaan jam sehari-harinya berapa lama, screen over berapa lama. Jadi kalau dilihat dari sini ketahuan ya, saya penggunaan handphone ini sangat tinggi dalam mobilitas sehari-hari, dan aplikasi yang paling boros seperti Instagram, YouTube, Shopee, dan lain-lain itu. Nah, kita lihat bahwa itu untuk satu hari, kalau untuk 10 hari juga kelihatan. Jadi semakin kesini Apple merangkum penggunaan handphonenya ini sangat detail, sehingga kita dapat mengetahui nih aplikasi yang paling boros yang mana, yang paling hemat itu aplikasi apa. Seperti itu, penggunaannya juga kayak gimana. Nah, kita lihat di sini 82%, dan fitur ini juga, ini adalah fitur yang kita patut acungi jempol, karena Apple ini membantu kita supaya baterainya ini nggak cepat bocor. Jadi sebenarnya semua electronic device itu mempunyai masanya, umur baterainya itu ada. Jadi tujuan fitur optimize battery charging ini berguna untuk mengurangi batas waktunya itu, untuk memperlambat usianya. Jadi dia tuh akan mengoptimize chargingnya ini, sehingga jadi kalau kalian nyalain fitur ini, biasa tuh kalau update iOS 13 itu dia akan nyala sendiri sih fitur ini. Kalian jangan matiin, jangan kaget juga kalau misalnya pas lagi ngecas itu tiba-tiba baterainya belum sampai 100% tapi udah mati gitu loh. Jadi karena ada fitur ini, itu tujuannya agar menghemat reusable-nya itu, penggunaan baterai pada iPhone ini. Lalu ada fitur power mode, dan baterainya ini akan menjadi warna kuning seperti ini, berubah dari putih menjadi kuning. Fitur ini berguna untuk membuat iPhone ini menjadi lebih hemat lagi dalam pemakaiannya, seperti itu. Lalu ada beberapa fitur nih sebenarnya yang sangat membantu iPhone ini, tapi karena baterai yang disematkan pada iPhone ini kecil, jadi terkesan sangat boros baterainya. Pertama ada di wallpaper. Sejatinya wallpaper ini tuh ya, ada yang modelnya seperti ini, ada juga yang modelnya live seperti ini. Nah, inilah wallpaper yang membuat baterai lebih cepat habis, karena dia kalau ditekan lama bisa ada low light wallpaper seperti ini. Nah, ini buat baterai cepat habis, jadi saya sarankan jangan dipakai gitu. Lalu yang kedua, kita harus matiin beberapa fitur nih. Sebenarnya fiturnya juga bagus, membantu kita agar memudahkan kita, tetapi ini membuat baterai iPhone ini jatuhnya tuh lebih boros. Pertama di privacy, di location service, ini bisa kita pilih beberapa aplikasi
yang harusnya nggak membutuhkan GPS kita akan matiin aja. Jadi beberapa yang penting aja kita akan nyalain seperti itu. Lalu kita lihat juga nih fitur yang ada di general. Nah, background FF refresh. Nah, ini adalah untuk aplikasi yang akan di refresh ketika handphone ini bahkan sedang mati. Nah, inilah yang membuat boros. Jadi kita harus matiin. Nah, kebetulan kalau saya nyalain semua karena memang pemakaian sehari-hari masih oke. Tetapi misalnya kita nggak butuh banget, mending kita matiin aja seperti ini. Trap gitu kita matiin aja seperti itu. Dan itu sangat membantu sekali dalam menghemat baterai iPhone kalian. Kira-kira inilah dari segi software yang dibuat iPhone untuk iOS 13, 12, untuk 12 belum sedetail ini, tapi untuk pengguna iPhone 6 ke bawah untuk fitur ini kan belum ada. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana cara menghemat baterai kalian, tapi dengan fitur yang emang harusnya itu di semua device itu bisa lah, Android pun bahkan juga bisa. Jadi seperti ini. Untuk fitur Bluetooth nggak gitu diperlukan, itu dimatikan aja. Dan jika di iPhone ada AirDrop ini gunanya untuk mengirim file antar iPhone, ini dimatikan aja karena dia suka nyala sendiri nih. Ini membuat baterai boros. Itu untuk iOS yang lama juga sudah bisa ya AirDrop menurut saya. Satu hal lagi untuk aplikasi seperti ini jangan di close, sering-sering di close semua. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa kalau di close itu akan menghemat baterai. Nyata sebaliknya, karena ketika kalian close aplikasi tadi dan kalian membukanya kembali, maka RAM akan memproses semuanya dari awal. Jadi ini berlaku untuk semua device sih, nggak cuman di iPhone aja, tapi ini cukup memakan RAM. Inilah hebatnya iOS, karena dengan aplikasi segitu banyak yang terbuka seperti ini, aplikasinya sangat banyak yang terbuka, tapi dia tidak nge-lag sama sekali seperti itu. Padahal penggunaan saya sangat banyak sekali setiap harinya. Dan untuk fitur-fitur yang lainnya itu sebenarnya lebih ke general ya. Jadi seperti kalau misalnya lagi di charge, jangan sambil dimainin game atau sambil dibuat telepon. Jadi baterainya akan lebih terjaga. Dan juga untuk beberapa device sih sebenarnya saya sarankan supaya kalau malam di flight mode. Jadi dia kalau malam itu kadang kan kita nggak menggunakan handphonenya, kita tidur. Jadi kita flight mode-nya seperti ini akan menghemat data juga, menghemat baterai juga. Jadi dia nggak terus-terusan nyari sinyal setiap malam gitu. Lebih sesimpel itu, karena itu berpengaruh banget buat baterai handphone kalian gitu. Cukup sekian video kali ini. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton di channel RS Gadget.